Kemudian uang kas tersebut itu dibelanjakan ya, dibelanjakan mungkin untuk beli barang-barang ya, atau istilahnya itu membeli barang-barang atau bolo pecah ya, yang tujuannya itu untuk disewakan ya. Lah kemudian ya, barang tersebut itu disewakan, lah ternyata yang menyewa itu kok ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya? Contohnya seperti tahlilan atau yasinan atau 7 hari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyati dari cabang Meru 3. Nggih, mongga. Bapak Ustadz juga bapak-bapak semua yang hadir di sini, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Langsung saja nggih. Langsung saja untuk pertanyaan saya nih. Untuk Pak Ustadz, suatu desa atau perkampungan itu biasanya tidak luput yang namanya dengan kumpulan ibu-ibu RT atau ibu-ibu RW ya. Dalam kumpulan tersebut itu mungkin banyak mempunyai uang kas ya, mempunyai banyak uang kas ya. Kemudian uang kas tersebut itu dibelanjakan ya, dibelanjakan mungkin untuk beli barang-barang ya, atau istilahnya itu membeli barang-barang atau bolo pecah ya, yang tujuannya itu untuk disewakan ya. Lah kemudian ya, barang tersebut itu disewakan, lah ternyata yang menyewa itu kok ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya? Contohnya seperti tahlilan atau yasinan atau 7 hari. Yang seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Mengingat semua ibu-ibu itu belum ngaji semua. Nah tentu yang demikian itu ada yang mengizinkan dan ada yang tidak. Yang seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian tuh pertanyaan yang kedua, yang terkait dengan guru sekolah. Di dalam sekolah itu biasanya ada suatu istilah hari guru. Lah yang istilah hari guru itu apa bisa dinamakan yang namanya ulang tahun Pak Ustadz? Karena mengingat di situ bertepatan hari guru itu, di situ banyak siswa yang memberikan suatu kado. Nah, yang seperti itu apa termasuk ulang tahun apa tidak Pak Ustadz? Kemudian yang ketiga ya, ini bukan suatu pertanyaan, untuk Pak Ustadz juga bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, mohon doanya ya, mohon doanya untuk keponakan saya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Tegal Yoso ya. Mohon doanya untuk kesembuhannya. Ini laki apa perempuan keponakannya? Perempuan Ustadz. Ya. Yeah, perempuan. Mudah-mudahan atas izin Allah dan atas doa Pak Ustadz juga panjenengan semua, insya Allah Allah akan mengabulkan doa dan akan memberikan kesembuhan. Ngoten Pak Ustadz nggih, pertanyaan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan niku pripun? Ada seorang dari Jawa, beliau bertutur kata yang sangat sopan dengan kromo inggil. Lah jenengan kok menanggapinya seperti itu bagaimana? Anak-anak sekarang itu belum tentu mudeng loh.
Sekarang itu apa toh bahasa anak-anak sekarang? Oke, itu. Apalagi? Yes. Atau bro, coy, ya. Atau kamu nanya, kan itu. Kamu bertanya-tanya, kan begitu. Oh iya toh, yang tertawa ini yang generasi milenial. Kita ini serba susah. Baru buka HP tiba-tiba muncul iklan seperti itu. Maka kita jadi tahu. Dengan bahasa kamu nanya, apa yang seperti itu? Dengan oke, dengan ini, dengan lain sebagainya. Padahal ini J itu menjunjung etika, menguri-nguri etika. Kalau nggak terus digunakan, nanti lama-lama hilang. Hilangnya bahasa itu faktor utamanya karena sudah jarang digunakan. Maka generasi berikutnya tidak akan paham. Contoh apa? Kawon. Anak-anak sekarang apa tahu kawon? Tahu yang sekolahnya masih ada bahasa daerah, masih ada pelajaran. Nedi. Nedi itu apa? Itu kalau nggak digunakan lama-lama hilang. Kawon itu apa? Kalah. Kira-kira yang agak sulit apa ini? Yang agak aneh ini? Ya tentu tanya yang sudah sepuh-sepuh. Kenapa? Tigan. Oh, tigan telur. Midhangetaken mendengarkan. Saya masih tahu. Ada yang saya sudah tidak tahu. Banyak yang sudah tidak saya ketahui. Ngunjukaken rasa syukur kan itu. Itu loh yang di manga apa? Manga apa? Istilahnya apa itu? Mangayu. Mangayu bagyo. Apa itu mangayu? Mangayu itu apa? Nah, hilang toh? Hilang. Ini anak-anak SMA SMP ini apa lagi? Apa arti mangayu? Nah, arti pasnya apa? Kan kita gadok-gadok gitu, mangayu bagyo, oh mungkin menyambut. Karena apa? Karena mangayu bagyo, hilang kosakata itu. Kenapa? Karena sudah tidak digunakan, jarang yang menggunakan. Sama dengan bahasa Al-Quran. Orang Arab, asli Arab, sudah tidak lagi menggunakan kosakata dalam Al-Quran. Sehingga meski asli Arab, mereka tidak langsung bisa paham tentang Al-Quran. Tidak kenal dengan kosakata yang dipakai di dalam Al-Quran. Karena ini abad ke-7. Bahasa abad ke-7. Jadi Allah turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa abad ke-7. Karena kalau tidak menggunakan bahasa masyarakat pada waktu itu, ya tidak akan paham. Nah sekarang sudah hilang. Dan ingat, Quran ini kumpulan dari lingua franca, jadi bahasa, kumpulan dari banyak bahasa, kemudian ini menjadi lingua franca. Apa itu lingua franca? Itu bahasa yang memang, caranya kalau bahasa kita bahasa nasional. Jadi dulu
Maka Umar Ibnul Khattab itu ketika mendengar adiknya membaca, beliau langsung paham dengan bahasa Al-Quran. Karena Umar Ibnul Khattab seorang terdidik, maka paham, langsung bergetar itu. Coba kita, di depan kita dibacakan nganti khatam 30 juz. Sulit bergetar kita kalau nggak dimaknai. Misalkan wailul lil mutaffifin alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun, kita menjual, membelikan menyembunyikan cacat, mengurangi takaran, padahal kita baca ayat itu. Nah, ini bahasa itu akan hilang kalau jarang digunakan. Lama-lama nggih itu juga akan hilang kalau tidak lagi digunakan. Generasi siapa? Ya bisa jadi cucu kita atau anaknya cucu kita atau cucunya cucu kita. Itu akan hilang. Ya, mari kita doakan dulu keponakan beliau tadi, perempuan yang saat ini tengah diuji oleh Allah dengan sakit. Mari kita doakan dulu. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha. Kemudian barang bolo pecah. Oh, bolo pecah. Kenapa tuh kok disebut bolo pecah? Bolonnya pecah-pecah gitu. Ya. Disewakan untuk kegiatan. Untuk kegiatan seperti yang disebutkan tadi. Yang kita yang ngaji belum tahu tuntunannya. Nah itu bagaimana? Yang penting itu iuran RT, kita sebagai warga RT, kita ikut iuran itu untuk digunakan beli barang bolo pecah. Kemudian kok ternyata itu dipinjamkan untuk kegiatan-kegiatan semacam itu, artinya yang kita belum tahu ilmunya itu udah urusannya Pak RT. Kalau Pak RT-nya tahu tentang agama ini, tentunya dia mengingatkan, dia akan mengingatkan. Loh, tetapi ternyata barang itu terbeli tidak semuanya dari orang yang sudah ngaji, ada yang bukan Islam juga. Nah itu bagaimana? Ya sudah, yang penting iuran RT-nya kita ikut. Karena iuran RT itu tidak ada larangannya, iuran RT nanti untuk kebutuhan RT. Kemudian setelah terkumpul uangnya, terlepas nanti kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kita belum tahu ilmunya, kita sudah tidak terkena tanggung jawab itu. Yang jelas kita ikut iuran. Karena iuran RT itu tidak hanya digunakan untuk itu. Bisa untuk bersih lingkungan, bisa untuk memberikan konsumsi orang kerja bakti, bisa untuk membeli lampu di pos ronda, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Perkara ada uang iuran RT yang dibelikan untuk barang buat bolo pecah, kemudian digunakan untuk acara-acara yang kita belum tahu ilmunya, belum tahu dalilnya, insya Allah kita sudah tidak termasuk ikut bertanggung jawab di situ. Lah bagaimana kalau ada kegiatan ya kita tidak datang? Kita tidak datang karena belum tahu ilmunya. Oke. Kemudian hari guru, apakah sama dengan ulang tahun? Lah ini anak-anak ini memberi hadiah guru kok dipas-pas ke hari guru, ya ada apa toh? Itu apakah ulang tahun? Itu bukan ulang tahun hari guru itu. Memang lahirnya hari tanggal berapa toh? Tahu dari mana? Tapi kalau memang tujuannya untuk ulang tahun, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau tujuannya untuk ulang tahun, maka kita tidak perlu ikut-ikutan. Tetapi kalau tujuannya
Ya, biar anak-anak ini, murid ini tahu jerih payah guru, maka itu dikumpulkan kemudian dijelaskan bahwa guru itu begini-begini, perjuangannya begini-begini, bahkan dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ucapan selamat dan lain sebagainya tujuannya memang untuk ulang tahun, nah, kita tidak perlu ikut-ikutan. Ya, sudah cukup? Ya, cukup.